Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas mengenai lapor pajak online 2026. Lapor pajak online 2026 kini semakin mudah berkat sistem e-filing dari Direktorat Jenderal Pajak. Setiap tahun, jutaan wajib pajak di Indonesia wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan. Namun bagi pemula, proses pelaporan ini kerap terasa membingungkan, mulai dari cara mengakses situs DJP online, mengisi formulir yang tepat, hingga memastikan data yang dilaporkan sudah benar. Semua langkah perlu dipahami dengan baik agar tidak terjadi kesalahan. Faktanya, pelaporan pajak secara daring telah menjadi standar utama sejak beberapa tahun terakhir. Per 2026, DJP terus menyempurnakan fitur dan tampilan portal pajaknya agar lebih ramah pengguna. Selain menghemat waktu karena tidak perlu antri di kantor pajak, sistem e-filing juga menyediakan bukti penerimaan elektronik yang sah secara hukum. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaporan SPT tahunan. Apa itu e-filing dan mengapa penting untuk lapor pajak online 2026? E-filing adalah sistem pelaporan SPT secara elektronik melalui portal resmi DJP di alamat djponlinepajak.go.id. Layanan ini beroperasi selama 24 jam penuh sehingga pelaporan bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat jam kerja kantor pajak. Beberapa alasan mengapa e-filing menjadi pilihan utama wajib pajak di tahun 2026. Yang pertama, praktis. Cukup menggunakan perangkat yang terhubung di internet, baik laptop maupun smartphone. Lalu yang kedua, cepat. Proses pengisian dan pengiriman SPT bisa selesai dalam hitungan menit. Aman, data terinskripsi dan bukti penerimaan elektronik atau BPE langsung dikirim ke email terdaftar. Kemudian gratis, tidak ada biaya apapun untuk menggunakan layanan ini. Dan ramah lingkungan, tidak memerlukan dokumen fisik berupa kertas. Ternyata, berdasarkan data DJP, tingkat kepatuhan pelaporan SPT secara daring terus meningkat setiap tahunnya. Tren ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin melek teknologi dalam urusan perpajakan. Syarat dan dokumen yang perlu disiapkan sebelum lapor pajak. Sebelum memulai proses pelaporan, ada beberapa dokumen dan data penting yang wajib disiapkan terlebih dahulu. Persiapan yang matang akan membuat proses pengisian SPT berjalan lebih lancar tanpa hambatan. Berikut daftar dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama, NPWP sebagai identitas utama wajib pajak. Kemudian EFIN atau Electronic Filing Identification Number, kode aktivasi untuk mengakses layanan e-filing. Lalu bukti potong pajak, formulir 1721A1 untuk karyawan swasta atau 1721A2 untuk PNS, TNI, Polri dari pemberi kerja. Kemudian data penghasilan lain, jika memiliki pendapatan di luar gaji utama seperti freelance, usaha, atau investasi. Lalu data harta dan kewajiban, daftar aset dan utang per 31 Desember 2025. Kemudian yang terakhir, alamat email aktif untuk menerima kode verifikasi dan bukti penerimaan elektronik. Nah, khusus untuk EFIN, bagi yang belum memilikinya bisa mengajukan permohonan langsung ke kantor pelayanan pajak dengan membawa KTP asli dan kartu NPWP. Proses aktivasi EFIN biasanya selesai dalam 1 hari kerja. Jenis formulir SPT tahunan. Mana yang tepat? Salah satu kesalahan umum pemula adalah memilih formulir SPT yang tidak sesuai. DJP menyediakan 3 jenis formulir dengan peruntukan yang berbeda. Memilih formulir yang tepat sangat penting agar data yang dilaporkan akurat dan valid. Berikut perbandingan ketiga jenis formulir SPT tahunan yang berlaku per 2026. Sebagian besar karyawan dengan gaji tetap dan satu pemberi kerja biasanya menggunakan formulir 1770SS atau 1770S. Formulir 1770SS merupakan yang paling sederhana karena hanya terdiri dari 1 halaman. Batas waktu pelaporan SPT tahunan 2026. Memahami tenggat waktu pelaporan adalah hal krusial agar terhindar dari sanksi denda. Berikut batas waktu yang berlaku untuk pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2025 yang dilaporkan pada 2026.
Denda keterlambatan ini dikenakan secara otomatis begitu melewati batas waktu, meskipun SPT pada akhirnya tetap dilaporkan. Jadi, sangat disarankan untuk melaporkan SPT jauh sebelum tenggat agar menghindari resiko server DJP yang overload di hari-hari terakhir. Jangan menunda pelaporan hingga mendekati batas waktu 31 Maret 2026 untuk wajib pajak orang pribadi. Semakin cepat melaporkan, semakin tenang dari risiko denda dan gangguan teknis akibat lonjakan akses ke server DJP. Segera siapkan e-fin, bukti potong, dan data pendukung lainnya, lalu akses DJP Online Pajak Go ID untuk menyelesaikan pelaporan SPT tahunan terbaru 2026 hari ini juga. Masih kesulitan isi SPT tahunan? Ikuti webinar IKP bertajuk Strategi Aman Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Era Cortex yang akan digelar pada Jumat 13 Maret 2026. Pada webinar ini, secara khusus, pembahasan akan difokuskan pada praktik pengisian dan sesi tanya-jawab interaktif, dan diharapkan dapat membantu peserta mengatasi kendala yang kerap muncul saat mengisi SPT Tahunan PPH Orang Pribadi melalui Cortex DJP. Itu tadi informasi mengenai lapor pajak online 2026. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus selalu mendukung upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.